Workshop Kebudayaan dalam Islam Nusantara dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Juramadi Esram sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau pada Senin 29 September 2025. Acara ini dihadiri oleh akademisi, budayawan, tokoh agama, mahasiswa, guru, lembaga adat Melayu, komunitas serta perwakilan masyarakat yang peduli terhadap pelestarian nilai-nilai Islam Nusantara. Workshop tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman bahwa Islam Nusantara bukan hanya ajaran agama, tetapi juga telah membentuk peradaban, tradisi, seni, hingga adat istiadat di masyarakat Melayu Kepri. Ketua Panitia, M. Naziransyah, menyampaikan bahwa pentingnya menjaga budaya sebagai identitas bangsa budaya Melayu dengan nilai Islam telah membentuk wadah Islam Nusantara yang ramah bergerak dan berkarakter kuat pada tradisi lokal. Namun seiring derasnya arus globalisasi, sebagian warisan budaya mulai terpinggirkan. Workshop ini bertujuan untuk menjaga, mengemakan dan melestarikan khasanah budaya di Kepulauan Riau, melestarikan warisan budaya dalam nuansa lokal, meningkatkan pemahaman kebudayaan Islam di Nusantara, membina sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan, ujarnya. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh pentingnya menjaga budaya sebagai identitas bangsa, budaya Melayu yang lekat dengan nilai Islam telah membentuk wadah Islam Nusantara yang ramah, moderat, dan berkarakter kuat pada tradisi lokal. Namun, seiring derasnya arus globalisasi, sebagian warisan budaya mulai terpinggirkan. Karena itu, workshop ini menjadi ruang diskusi dan edukasi untuk memperkuat kembali identitas budaya dan keislaman kita. Workshop ini menjadi ruang diskusi dan edukasi untuk memperkuat kembali identitas budaya dalam Islam Nusantara. Juramadi Esram menyampaikan bahwa Islam datang ke Nusantara melalui jalur budaya yang damai dan penuh kearifan. Islam Nusantara adalah Islam yang berkembang di Nusantara saat ini. Kepri merupakan salah satu pintu masuk penting Islam di Nusantara. Melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama, Islam tumbuh menyatu dengan budaya lokal, hingga lahir identitas khas Islam Nusantara yang penuh nilai toleransi dan kearifan lokal, ujarnya. Sudah menulis buku tentang adat Melayu, nanti mungkin beliau akan sampaikan. Yang kedua, besok pagi itu akan ada seorang mursyid tarekah, ya, yaitu Dr. Syekh Imran Effendi Hasibuan. Beliau ini yang banyak menulis tentang tarekah yang ada di Nusantara. Nah, beliau lah besok akan memberi pemahaman kepada kita seperti apa bahwa Islam kita hanya Islam, tapi kita kadang-kadang tidak tahu bahwa Islam itu juga harus bertarekah. Karena disampaikan itu Raja Haji Fisabilillah itu orang tarekah. Ketika beliau meninggal, ya, satu tangan memegang keris, satu memegang kitab Dalailul Khairat. Hanya orang bertarekah mempelajari Dalailul Khairat itu. Dan dalam sejarah-sejarah Islam Nusantara, Belanda itu paling takut dengan orang bertarekah. Kenapa? Orang tarekat itu ditakutin yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama manusia dia tidak takut. Ya. Oleh karena itu, ya, hampir semua pejuang-pejuang Islam di Indonesia ini adalah mereka bertarekat. Ya. Mulai dari Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tuan Utang Busai, apalagi di tanah Melayu, ya, Raja Ali Haji, Raja Haji, semua Raja Ja'far, semua di peninggalan itu sebagai mursyid. Raja Ja'far leluhurnya Datuk Raja Anwar ini, beliau jadi mursyid tarekah Khalidiyah di Pulau Penyengat itu. Termasuk Raja Muhammad Yusuf itu adalah mursyid tarekah Khalidiyah. Dan ini ya, rencana kita, ya, kita ingin mengembalikan makam daripada Kepri ini sebagai negeri tarekah. Dan itu kita sudah sampai kepada Bapak Gubernur, ya, Pak Gubernur mensupport, ya, untuk mengembalikan lagi. Pak, kegiatan hari ini Pak, penjelasannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan, ya, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dalam workshop. Workshop ini memang diperuntukkan untuk para sejarawan dan peminat budaya. Tahun ini materi kita tentang budaya Melayu dikaitkan dengan agama Islam. Karena kita ketahui bahwa Melayu ini kan identik dengan Islam, dan kita tahu juga di teman Melayu ini banyak terdiri dari berbagai suku bangsa yang antara satu dengan lain saling bersinergi. Karena itu dengan
payung budaya Melayu ditambah dengan juga payung keislaman, diharapkan ini bisa memperkuat karakter daripada bangsa Melayu dan juga seluruh masyarakat yang hidup di bumi Melayu. Untuk tahun ini berapa hari Pak acara Pak? Tahun ini kita buat 2 hari ya, 2 hari dengan 4 narasumber. Yang biasanya narasumber itu kita panelkan, untuk sekali ini kita minta satu-satu biar lebih optimal penyampaian materinya. Kita sudah ikuti hari ini pertama 1 orang saja, besok hari kedua itu insya Allah 3 orang dari pagi sampai sore. Harapannya Pak untuk masyarakat Panji Pinang atau masukan Pak? Ya, harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini ya yang materinya tentang Melayu dan keislaman ini dapat menambah wawasan. Ya, jadi dikatakan menambah karakter bangsa, dan menambah nilai-nilai keislaman dan juga nilai kemelayuan kepada seluruh masyarakat, wabil khusus peserta, dan ini dapat nanti diteruskan kepada masyarakat dan anak-anak didik. Demikian, terima kasih. Kegiatan workshop ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 29 sampai 30 September 2025, bertempat di Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau. Narasumber berasal dari kalangan akademisi, tokoh agama dan lembaga adat Melayu, Syekh Imron Effendi Hasibuan, budayawan, Dr. Al-Mahfuz, Magister Sains, Elam, Dr. Rendra Setiadiharja, Esos MIP, akademisi, serta Ir Zubad, tokoh agama NU. Narasumber ini akan memaparkan tentang sejarah penyebaran Islam, tunjuk ajar Melayu, kebudayaan Islam dan Melayu, tradisi keagamaan, asal-usul orang Melayu, hingga relevansinya dalam membangun karakter bangsa. Workshop ini diharapkan menjadi momentum penguatan identitas Islam Nusantara di Kepulauan Riau, sekaligus membuka jalan bagi upaya pelestarian warisan budaya yang syarat nilai religius. Dr. Al-Mahfuz, MC menyampaikan bahwa tunjuk ajar Melayu sebagai jati diri dalam kehidupan orang Melayu. Tunjuk ajar Melayu yang ditulis oleh almarhum Datuk Teras Effendi. Nah, silakan slide berikutnya, kita buka. Nah, pengantar tunjuk ajar Melayu. Jadi, tentu saja kita harus tahu tunjuk ajar itu apa. Tadi disampaikan oleh kita punya moderator. Itu berupa pepatah, berupa amanah. Ya, dia pepatah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tunjuk ajar yang dikarang oleh almarhum Datuk Teras Effendi. Ya, tunjuk ajar ini. Beliau sebenarnya tentu saja tidak lepas daripada 2012 karya besar almarhum Raja Haji. Dr. Rendra Setiadiharja, SOS MIP, menyampaikan bahwa budaya Islam Nusantara lahir dari perpaduan ajaran Islam dengan tradisi suku bangsa tertentu, misalnya Melayu, adat, bahasa, kesenian. Integrasi ini tercermin dalam moto adat bersendi syarak dan praktik sosial sehari-hari. Melayu itu bisa dipandang beberapa pandangan. Pertama, dia bisa dipandang sebagai genealogis, ras. Pak, ada atau bang, ada kok orang Melayu tidak memeluk agama Islam misalnya, atau yang suku-suku lama yang orang Melayu misalnya. Itu juga Melayu, tapi Melayu dalam pengertian adalah genealogis, rasnya, melanosoid. Tapi sebagai suku bangsa yang disebut Melayu, misalnya Melayu Pulau Riau, Melayu Jambi, Melayu Riau, Melayu Palembang, Melayu Lampung, Kalimantan dan seterusnya, dia cenderung memiliki unsur-unsur dan pilihan yang sama. Beragama Islam, beradat Melayu, berbahasa Melayu. Berbahasa Melayu ini apakah semuanya harus itu Jambi, macam mana? Sebenarnya Asudao itu Al-Hafiz, sambung menyambung, lagu gitu kan. Jadi Melayu itu. Sementara itu, Iren Zubad menyampaikan tentang asal-usul orang Melayu, di mana rumpun Melayu yang datang ke Nusantara sekitar 500 sebelum Masehi, yaitu suku Jawa, suku Bugis, suku Sunda, suku Melayu itu sendiri yang secara garis besar dari ras yang sama, yaitu Austronesia. Sementara itu, Syekh Imron Effendi Hasibuan menyampaikan bahwa bertarekat di Islam Nusantara penting untuk memurnikan hati dari penyakit batin, membimbing umat dalam memahami dan mengamalkan Islam secara komprehensif, serta mendekatkan diri kepada Allah melalui metode zikir yang terstruktur di bawah bimbingan mursyid, guru yang mumpuni. Ucapan satu kali, la ilah. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita baca 1 juta kali, apa lebih berat itu daripada langit dan bumi tadi?
Yakin? Yakin? Mudah kali yakinnya itu. Ya, la ilaha illallah, tapi yang teringat cucu. La ilaha illallah, yang teringat marah-marah suami. Hah? Ada nilainya itu? Enggak ada. Enggak ada. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya di mana? Dipelajari, dikaji dalam toriko. Kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira penting apa enggak bertoriko ini? Pentinglah. Kalau sama saja ucapan orang bertoriko dengan orang yang Dengan adanya workshop ini, Kepulauan Riau meneguhkan diri sebagai salah satu pusat perkembangan Islam Nusantara yang kaya dengan tradisi, nilai kebersamaan, dan semangat perdamaian. Gurindam News TV melaporkan dari Tanjung Pinang. Oke.